Masih bersama Selistia Widya, berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Jembatan rusak digerus angin kencang, warga di Lombok Timur bawa jenazah ke pemakaman menggunakan perahu. Kembali berulah mencuri ponsel di puluhan lokasi, seorang residivis di Lombok Timur ditembak polisi. Cegah abrasi dan banjirop, BPBD Kota Mataram usulkan pembangunan riprap di pesisir pantai Ampedhan. Seorang pemuda bernama Ilham asal Kecamatan Alas Sumbawa diringkus tim Jatanras Polda Nusa Tenggara Barat karena diduga menjamret dan mencuri ponsel milik pengendara di puluhan lokasi. Tersangka ditangkap di pinggir jalan Kecamatan Narmada saat hendak kabur ke Pulau Sumbawa untuk menjual ponsel curian. Kasus-kasus berat, Mas. Ini nggak bisa. Polisi terpaksa menghadiahi timah panas di kakinya karena berusaha kabur dan melawan saat ditangkap. Dari tangan tersangka, polisi menyita 21 unit ponsel berbagai merek yang merupakan hasil kejahatan. Selain menjamret ponsel pemotor dengan cara dipepet, tersangka juga mencuri ponsel para sopir truk atau bus yang sedang beristirahat di pinggir jalan. Yang bersangkutan itu mengikuti mobil, entah truk, entah mobil kendaraan pribadi atau kendaraan umum, diikuti pada saat yang mobil tersebut istirahat. Nah, yang kemudian para drivernya ini tidak waspada, barulah yang bersangkutan mengambil HP tersebut. Berarti bisa dikatakan sasarannya rest area, Bang? Rest area, pom bensin, Alfamart, masjid. Jadi yang bersangkutan ini menyasar orang-orang yang tidak waspada. Salah seorang korban mengaku ponselnya dicuri saat ia beristirahat di pinggir jalan. Si Bapak waktu itu sebagai supir apa? Sebagai supir. Jadi ditinggal kemana waktu itu? Tinggal sebentar aja di depan, saya di belakang perbaiki barang, mengantar ke dalam. Pas itu saya masuk ke dalam sudah tidak ada. Pintu tidak terkunci ya? Pintu tidak terkunci, cuma kan sebentar ya, tidak terkunci. Pas saya selesai barang itu, saya ke depan sudah tidak ada. Saya kunci, matiin mobil, saya kunci, lalu saya masuk ke dalam ke SMG 1 Ayman. Atas ulahnya, pemuda berusia 35 tahun itu dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Awaludin dan Riyadi Suhi melaporkan dari Kota Mataram. Seorang pria bernama Fahmi Idam Idris, 54 tahun, asal Kecamatan Gunung Sari, ditemukan tewas di dalam kamar sebuah hotel di Kota Mataram. Korban diketahui menginap di hotel tersebut sejak Rabu malam dan ditemukan meninggal dunia pada Kamis pagi saat dibangunkan oleh rekannya. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan korban tewas dalam kondisi terlentang di atas tempat tidur dengan tubuh membiru. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi mulai rekan korban hingga petugas hotel yang diduga mengetahui keberadaan korban sebelum meninggal. Setelah kami cek TKP bersama teman korban yang tidur satu kamar, tidak ditemukan adanya kekerasan, tidak ditemukan adanya keluar busa atau apa, tidak ada. Selanjutnya dilakukan penanganan awal oleh identifikasi dan sementara korban atau jenazah sedang dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Dugaan sementara korban meninggal karena kelelahan, namun untuk memastikan penyebab kematiannya, jasadnya telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk divisum. Awaludin dan Riyadi Suhi melaporkan dari Kota Mataram.
Puluhan warga desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat menyerbu operasi pangan murah yang digelar Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Kamis siang. Dalam kegiatan ini, distributor menjual ragam kebutuhan pokok dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan, yang dipastikan lebih murah dari harga pasaran. Minyak goreng dijual Rp15.000 per liter, beras dijual Rp11.600 per kilogram, cabai dijual Rp18.000 per kilogram, sementara telur dijual seharga Rp50.000 per papan. Selain mengatasi lonjakan harga pangan, operasi pasar juga untuk mengontrol ketersediaan pangan yang stoknya terbatas akibat cuaca ekstrim. Jadi masyarakat itu benar-benar dapat menerima tidak terjadinya kenaikan harga. Stabil, benar-benar stabil. Yang kedua adalah keterkaitan dengan menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat kita yang berada di menengah ke bawah. Jadi sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian yang ketiga adalah menjaga ketersediaan pangan. Jadi masyarakat tidak ragu lagi dengan adanya GPM ini bahwa ketersediaan pangan itu selalu ada, selalu siap. Sejumlah warga meminta Pemda menggelar pasar murah di seluruh wilayah secara merata. Langsung kita ke sini, Pak. Gimana keinginannya Ibu ini bagi ibu rumah tangga? Ya, syukur alhamdulillah kita sebagai ibu rumah tangga karena kebutuhan kita sehari-hari. Ya, kalau bisa ya sekali sebulan gitu. Ya. Sangat membantu ya Bu ya dengan ini. Ya? Sangat membantu ya. Sangat membantu sekali, Pak. Pasar murah rencananya akan terus digelar di 10 kabupaten kota secara bertahap untuk memastikan stok pangan warga aman hingga akhir tahun nanti. Hairul Amri dan Riyadi Sugi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.